Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Beyond Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Akhirnya Pak Ebunnya agak lemes. Bukan lemes karena karapan sapi ya. Karena lemes banyak acara, karena beliau ini adalah kepala desa yang selalu mengayomi masyarakatnya dan banyak yang diperlukan. Banyak yang memerlukan beliau. Jadi sejak tanggal 11 Pak Bun ya. Sibuknya minta ampun dengan urusan kawin. musim manusia kawin hari ini Pak Bun ya. Setelah lebaran. Oke, alhamdulillah walaupun kondisi Pak Bun masih ya agak-agak sedikit capek ya, masa pemulihan nih setelah karapan diperlukan oleh rakyatnya, ceritanya banyak yang manten. Nah, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau. Sebenarnya udah berapa kali saya telepon ya, beliau cuman gimana Pak Bun? Waduh masih sibuk, banyak ini ya. Ya, memang gitu ya. Ya, saya memaklumi karena beliau adalah kepala desa, jadi banyak yang harus diayomi, dan yang jelas pasti banyak yang ngundang beliau karena perlunya hadirnya beliau. Nah, hari ini saya bukan ngomongin masalah manten, hari ini saya mau ngomongin sesuatu yang kemarin pada tanggal 10 dan tanggal 11, waktu itu lomba di lapangan Anak Ajaib Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Blega. Tapi ngomong-ngomong gimana nih Pak Bun? Kondisi kesehatan nih agak low bed atau remek atau gimana kamu? Alhamdulillah mulai habis lebaran itu memang saya padat acara dengan urusan manten memang. Benar. Akad nikahan di kampung-kampung ini memang. Dan juga saya menghadiri itu keseluruhan masyarakat yang ada acara manten itu. Mantap, harus kita menghadiri itu gitu adanya. Iya, karena ada suatu kebanggaan sendiri ya untuk warga Pak Ebun dihadiri langsung oleh kepala desanya kan begitu. Oke, jadi Pak Ebun di sela-sela kesibukannya jadi disempatkan hadir Pak Ebun ya, walaupun badan sudah agak krotok jari. Memang harus diusahakan bisa hadir itu Mas Yan. Walaupun badan terlalu padat, terlalu banyak acara manten di kampung itu, memang harus kita usaha dihadiri keseluruhannya. Iya, benar. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada satu kebanggaan tersendiri buat mereka ketika dihadiri oleh kepala desanya kan begitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Dan semoga nanti di periode berikutnya masih dipilih dan disayangi oleh rakyatnya, dan masih diberi kepercayaan oleh rakyat dari Desa Longke ini Pak Bun ya. Amin. Nah, ini Pak Bun membicarakan yang tanggal 10 dulu nih Pak Bun. Nah, ini kan juara satu golongan atas nih Pak Bun. Cuman kemarin waktu saya ke pedok itu kok gandengan Supersonic kok agak aneh nih. Ini sapi yang mana lagi nih? Ini banyak juga teman-teman nanya, ini Supersonic yang mana Mas? Saya bingung. Ini saya bentuknya waktu itu kok agak-agak beda. Boleh diinformasikan nggak Pak Bun ke teman-teman nih Pak Bun? Boleh. Ini sapi yang mana lagi nih Pak Bun? Monggo Pak Bun. Di tanggal 10-nya itu di hari Selasa memang saya ngerap 2 pasang, diantara yang kecil dengan Supersonic. Yang kecil yang baru itu Pak Bun? Yang baru ya. Yang Supersonicnya saya ngambil atau pinjam di kandangnya Haji Thohir, gandengannya Supersonic yang ada di Haji Thohir yang dari Haji Dekir. Pemagernya. Ya, gandengannya Supersonic yang ada di Citohir yang dari Haji Dekir. Gitu. Nah, terus saya pasangkan ke Supersonic yang ada di kandang Anak Selor. Itu. Dengan tanpa tren, coba saya bawa, ngambil dari kandangannya Haji Thohir, saya bawa ke sini, terus saya kerap di Blega itu. Nah, ini Pak Bun, kan tanpa tren, langsung diambil. Kok Anda punya keyakinan kalau sapi itu bisa akur, bisa bagus? Saya ada keyakinan setelah Supersonic pisah, yang kuning sapinya dibawa, dia ada di kandang Haji Thohir, yang dirampok itu. Yang dirampok terus saya melihat punya saya sendiri yang ada di kandang sini Supersonic. Kok lama-lama tambah bagus gitu anunya. Jadi saya melihat karena di sana sudah tidak akur lagi larinya yang Supersonic di Haji Thohir sepasang gitu. Makanya saya waktu Haji Hasan ke sini ngundang
waktu mau ada acara kawinan juga anaknya Haji Hasan di sana, terus ngomong-ngomongan juga di kandang sini. Iya, iya, iya. Ya ada Pak Bun gitu anunya. Terus saya ambil, terus taruh di sini beberapa hari. Terus saya memang ada niat untuk dipasangkan ke Supersonic yang ada masih ada di kandang anak selor gitu Mas ya. Gitu. Padahal tanpa tren ya. Tanpa tren, cuma hanya membayangkan aja gitu anunya. Jadi Pak Ebun sudah ada feeling, ini ya, sudah ada feeling dengan pemager yang Supersonic yang ada di Haji Thohir waktu itu ya. Kemudian, nah ini yang paling seru nih Pak Ebun. Yang paling seru pada tanggal 10-nya ya, walaupun belum ada rezeki waktu itu. Nah, waktu hari Rabunya itu tanggal 11 ini kayaknya anak selor muda besutan Haji Ramli ini ngacak kayaknya, gandeng sana, gandeng sini. Betul. Saya sampai bingung, ada yang komen begini lah, ada yang komen begitu loh. Memang ngacak. Memang kebetulan teman-teman saya waktu tanggal 11 itu memang tidak keliling ke pedok-pedok. Dan saya pun tidak bertemu dengan Haji Ramli sama sekali. Betul. Karena apa? Satu, kondisi lapangan. Emang sepatu saya. Betul. Ya. Waduh, itu kalau saya lihat sepatunya teman-teman, saya lihat, waduh, hancur semuanya. Jadi saya udahlah. Saya memang sengaja tidak keliling ke pedok-pedok. Dan satu hari pun saya nggak ketemu dengan Abah Ramli waktu itu Pak ya, nggak ketemu sama sekali karena saya nggak keliling waktu itu ya Pak. Malahan saya kira sampean nggak hadir gitu di waktu di Belega itu gitu. Iya, saya biasa kan keliling nih Pak Ebun saya nyapa lah. Kalau bahasa Inggrisnya say hello lah, apalah gitu karena kondisi lapangan. Nah, ini Pak Ebun. Iya. Ini gandeng-gandeng dengan apa saja nih Pak Ebun? Kayaknya ada 3 pasang nih Pak Ebun ya waktu itu, waktu tanggal 11 itu. Benar. 2 pasang saya Mas. 2 pasang Pak Ebun ya. 2 pasang di hari Rebunya itu. Nah, itu gandeng-gandeng dengan tim apa saja Pak Ebun? Yang anak selor pemagernya itu gandeng dengan Kaper Koning, pemilik dari Kelebunturin Barat. Bunturin Barat. Iya. Gitu anunya. Kemudian pendekatnya anak selor itu saya mendatangkan sapi dari Podai dari Sahru. Oh, jadi anak selor waktu itu tidak sepasang sebenarnya. Tidak. Dipecah istilahnya. Dipecah ya. Digandengkan dengan Kaper Koneng, digandengkan dengan punya Pak Sahru. Dari Podai, dari Podai. Mendatangkan dari kurang dari jauh sebelumnya sudah saya datangkan yang punya Sahru itu. Gitu. Kok mohon maaf nih Pak Ebun, kok tumben-tumbennya Bun Longke ini, Abah Ramli ini kok pada dipisah-pisah semua nih Pak Ebun? Iya. Kenapa Pak Ebun? Apa biar menghindari kejenuhan sapi itu sendiri atau gimana Pak Ebun? Atau memang ada sesuatu Pak Ebun? Begini Mas Yan, kalau masalah anak selor, anak selor selama 3 tahun memang tidak pernah berpasangan dengan sapi lain. Selalu bersama memang. Dari asal mula dia dapat gitu sudah berpasangan dengan satu pasang biasanya itu, anak selor. Itu nggak pernah berubah pasangan atau gonta-ganti pasangan. Baik ngetren apalagi di lomba itu kan selalu satu pasang gitu. Dan dengan asli pasangannya sendiri selama 3 tahun. Mungkin sudah beberapa lama ini sampai detik sekarang ini. Juga kemarin saya ngetren satu pasang, juga kemarin itu berpasang-pasangan juga kemarin ngetrennya. Jadi kita mungkin anak selor ini selama 3 tahun ini sudah jenuh mungkin dengan dengan berpasangan satu pasang gitu. Iya benar. Jadi ini mungkin boleh dikatakan Haji Ramli mencoba supaya menghilangkan kejenuhan jagoannya dari. Katanya orang Madura takut tobuk. Benar. Gitu, nanti saat-saat akan dipertemukan lagi. Iya, insya Allah seperti itu. Kalau mungkin sudah kalau dipisah lama agak gitu, gandengan dengan lain-lain gitu mungkin gitu. Kapan hari atau besok harinya nanti bisa bagus lagi. Gitu. Insya Allah, amin Pak Ebun. Nah, kemarin nih Pak Ebun, kan lapangannya kondisinya sudah remek. bukan becek, remek. Remek lapangannya. Iya. Itu memang, tapi kalau saya sebagai konten kreator di dunia YouTube, saya anggap kemarin yang hadir dan berani ikut lomba, itu adalah pengerap yang berani
menerima resiko sebenarnya kemarin itu. Karena di luar prediksi semua, sapi yang cepat-cepat, kalau apa ya dapat tanah track yang jelek atau gimana kemarin itu. Dan luar biasa dari peserta sekitar 40 peserta kemarin itu luar biasa, kalah menang. Cuma mereka sudah berani mengambil resiko kemarin, termasuk Abah Ramli ini. Ini yakin nggak waktu pelepasan pertama, terutama anak selor nih, ini dengan gandengannya Bun Kaprawi ya, bener ya? Bunturin. Nah, itu yakin nggak kalau waktu itu pelepasan pertama itu Pak Ibun, wah nih sapi saya sudah gandengannya bagus nih. Yakin nggak untuk masuk ke final menurut Bun Longke? Nggak ada mas, nggak ada feeling saya waktu hari Rebu ngerap itu kedua-dua sapi saya itu nggak ada feeling untuk menang memang. Sudah ya sudah pokok datang lah mungkin gitu mungkin. Karena juga di tren dengan punyanya Bunturin itu kurang bagus juga sebelumnya di tren di Bangkalan di Sekep. Berhubung karena ada lomba yang ditunggu-tunggu memang lomba kerapan itu sudah lama. Jadi juga lapangannya kondisinya seperti itu, remek gitu remek dan sapi juga kurang ngepip juga kurang super dari tadinya dari jauh sebelum lomba di Belega itu. Jadi mengambil keputusan, sama-sama mengambil keputusan ya juga sama-sama terpaksa untuk menghadiri di lomba Belega itu. Sebenarnya bukan, mungkin bahasanya begini, teman-teman. Kalau menurut saya bukan terpaksa ya. Kalau menurut saya Pak Bun hadir memeriahkan. Betul. Walaupun kondisi lapangan remek. Jagoan remek. Dan juragannya pun juga remek. Betul Mas ya. Nah, ini nyangka nggak kalau kan sama Rope itu kan sempat dibawa ke tengah anak selor pasangan dengan Kaper Koneng ini kan waktu itu Silva Putih. Kan itu perintah dari Bun Longke. Rope waktu itu ya kalau Rope itu perintah dari Bun Longke bawa ngeser jangan sampai bawa terlalu mepet karena lapangan menjelang finish kan jelek sekali Pak Ibun. Betul ya. Itu memang perintah dari Pak Ibun sendiri atau gimana Pak Ibun? Perintah dari Bunturin itu memang kalau bisa gitu Kalau bisa ya. Cuma feeling saya tidak mungkin bisa kalau ke tengah sapi saya karena nggak pernah lari ke tengah kalau anak selor apalagi pemagernya itu. Akhirnya ditarik lagi. Alhamdulillah larinya agak ke tengah waktu itu di Belega. Cuma ya tetap gitu wong lapangannya seperti itu, tidak bisa memprediksikan saya waktu itu. Benar. Dan akhirnya anak selor dengan gandengan anak Kaper Koneng mau menjelang finish malah jalan Pak Bun. Sepor Pak Bun. Udah ngulatin dari kadin atau dari kamera ada yang ternyaka ada cerita sapir kan. Waktu itu memang pas jalan memang waktu mendekati garis finish itu memang luar biasa kata Pak Bun, remek memang lapangannya di situ. Nggak bisa Pak Bun, ini banyak pertanyaan Pak Bun. Ini kan jarang-jarang. Ini pertanyaan terakhir teman-teman, asli terakhir. Waktu itu kan jarang sekali Pak Bun kalau ketemu dengan Haji Oyung Banyu Biru. Itu jarang sekali Pak Bun tuh lepas bareng. Nah ini saya juga nanya-nanya kemarin saya nanya ada tamu. Jadi saya juga bertanya-tanya. Akhirnya kemarin saya ngobrol dengan Haji Oyung. Ngobrol dengan Haji Oyung, nanya, kenapa kok lepas bareng? Biasanya nih kalau udah ketemu dengan Abah Ramli nih, strategi perangnya adalah kalau nggak Banyu Biru main di atas, Haji Ramli main di bawah. Biasa dilepas begitu biasanya. Ini kok tumben-tumbennya kemarin itu kok, dilepas bareng. Saya juga kaget tumben-tumbennya nih. Ini ada apa Pak Bun? Enggak, sebetulnya itu enggak ada apa-apa Mas. Kalau saya dengan Mas Suyung itu enggak ada apa-apa. Enggak pernah dengan ada masalah enggak. Memang sudahlah lepas gitu aja. Dan mudah-mudahan dalam berteman kita sudah menganggap saudara sendiri kalau dengan Haji Uyung itu gitu satu keluarga Uyung, apalagi sudah ada pesan dari Abah dengan umiknya. Gitu adanya. Jadi mungkin kita kalau memang di antara kita dengan Uyung ada masalah atau ada kesalahan di antara Uyung dengan saya itu mungkin saya bisa meneliti atau bisa memperbaiki kan gitu anunya dengan cara kekeluargaan kan gitu ngobrol-ngobrol itu cuman hanya orang prediksi orang aja gitu anunya. Kenapa sapi itu dilepas sama-sama dilepaskan gitu anunya itu kata sampean tadi kalau ketemu biasanya di salah satu ada yang nggak melepaskan gitu main atas bawah itu cuman hanya
tadinya itu kan pelepasannya sapinya Haji Hasan, baby Selor. Iya, iya. Kan bermasalah itu, sampai lama ada di panggung kan gitu. Oh, iya, itu. Tadinya sebelum dilepas sapi saya itu kan sapinya Haji Thohir bermasalah kan gitu. Iya. Lama di panggung. Karena lama-kelamaan seperti itu, memang suruh lepas dengan saya, sama-sama dilepas, ambil aja yang mana sudah, biar sapinya aja yang cari untuk di atas atau yang di bawah gitu, nggak ada masalah. Nih, demi Allah ya, nggak ada. Demi Allah, saya tidak menyeting obrolan saya, berarti sama obrolannya dengan Haji Uyung kemarin. Haji Uyung bilang enggak Mas, nggak ada apa-apa. Saya telepon, nggak ada, Mas. Kata Haji Uyung kan ditelepon mau dilepas gitu, udah ada, lepas aja. Jadi istilahnya kalau saya katakan, juragannya udah bosen. Embuan, biar sapinya aja yang milih. Kan begitu ya, Bu? Ya, nomor satu itu. Nomor duanya juga kondisi lapangan kata tadi itu remek. Jadi nggak bisa diprediksikan mana sapi yang baik dan mana sapi yang jelek itu kalau dibelega. Kalau menurut saya itu nggak bisa diprediksi. Sapi yang akan lari ke tengah itu yang jelas itu yang menang gitulah. Benar. Gitu. Karena hanya di tengah yang bagus. Ya, kalau lari di pinggir itu sapinya siapa aja tidak mungkin lah. Salam itu. Ya. Karena setelahnya mau nyampe garis, kalau di putih di kanan itu tercelet sapi itu, tercelet gitu. Contohnya gitu. Oke, itu aja obrolan seru saya dengan Bun Longke, Abah Ramli, ceritanya ada suka dukanya ini ceritanya kemarin itu. Ya alhamdulillah Bun Longke masih dalam kondisi sehat, juga jagoannya juga dalam kondisi sehat juga pula. Dan insya Allah akan disiapkan nanti pada tanggal 26 Mei 2022 di lapangan Pangarengan, Mitra Cendana Pak Bun ya. Juga kan sapi mulai dari Lebaran itu Mas, saya bukan dari Lebaran, dari pertengahan bulan puasa memang karena saya sangat hobi dengan kerapan itu, saya nunggu kapan ada kerapan, ada lomba kerapan kan gitu. Iya. Itu pertengahan bulan puasa itu aja memang saya mikir ke sapi, tidak bisa merawat normal, enggak Mas. Iya. Tidak dirawat normal karena juga anak-anak juga ada yang pulang, juga sama-sama banyak acara manten, acara lebaran, manten, bentur ini, bentur itu. Jadi sampai detik sekarang sapi saya itu perawatannya memang jauh beda dari kemarin-kemarinnya Mas. Dikarenakan banyaknya sampai detik sekarang, gitu. Ya semoga nanti kedepannya bisa dirawat kembali seperti mudah-mudahan semula dan dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak Ibun atas waktunya, walaupun kondisi Pak Ibun ini baru aja sehat lah. Semoga terus sehat beliau karena banyak yang memerlukan beliau, terutama di Desa Longke. Di Kecamatan Gelis. Itu aja obrolan saya dengan Abah Ramli, pemilik dari tim Selor Muda. Terima kasih sudah menonton obrolan kami dari awal. Semoga ada informasi yang bisa dipetik oleh teman-teman. Oke, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, biar tidak ketinggalan informasi terupdate di channel YouTube Yan Blue 78. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. Waalaikumsalam.